Setelah sekian lama, akhirnya bisa balik juga bikin konten di channel ini. Oke, di video kali ini saya akan mereview TWS termurahnya Xiaomi, yaitu Mi Earbuds. Kenapa saya bilang termurah? Karena harganya berkisar antara 100 sampai 150 ribuan jika kalian searching di toko online. Seperti apakah kualitasnya? Simak terus video ini sampai selesai, and let's get started. Dari segi kualitas desain maupun material secara keseluruhan, Mi Earbuds ini seolah membuat kalimat atau jargon ada harga ada rupa seolah menjadi nyata sob. Jangankan saya, mungkin kalian yang baru ngeliat aja pasti udah bakalan ngejudge ini barang ringkih amat ya. Seperti itu pula penilaian saya saat baru pertama kali melihat bodi dari case atau dock chargernya maupun si unit earbudsnya ini sendiri. Nggak bisa dipungkiri kalau ini memang berbahan plastik dan udah kelihatan banget saat pertama ngelihatnya. Awalnya sih saya beranggapan bahwa si developernya berusaha meminimalisir kesan murahan pada earbuds ini dengan memberikan aksen warna hitam doff. Tapi malah bikin case-nya kelihatan makin burik setelah saya pakai beberapa hari karena sidik jari saya menempel terus dan susah ngilanginnya. Dan tidak lupa di bagian atas case-nya ini terdapat logo Mi dengan aksen cekung yang bakalan terasa saat kalian raba. Udah deh ya, capek nyinyiran barang murah. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu spesifikasi. Untuk spesifikasi, saya akan membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama spek dari unit earbudsnya dan yang kedua spek dari dock chargingnya. Kita masuk ke spek unit earbudsnya. Kedua unit earbuds ini ditenagai dengan baterai lithium polimer berkapasitas 43 mAh di setiap unitnya. Dengan daya inputan sebesar 5 volt 100 mAh, kalian membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk mengisi daya earbuds ini dari 0 sampai 100% pada dock charging yang disediakan. Dengan daya segitu, pihak Xiaomi mengklaim bahwa earbuds ini bisa mencapai 4 jam untuk talk time dan 150 jam waktu standby. Sedangkan untuk konektivitasnya, si mungil ini sudah mengusung sistem Bluetooth 5.0 yang secara data di atas kertas harusnya lebih cepat saat kita mengkoneksikan earbuds ini dengan smartphone kita. Dan betapa terkejutnya saya ketika pihak Xiaomi lagi-lagi memberikan statement bahwa earbuds ini bisa menjangkau jarak hingga 10 meter apabila tidak terhalang apapun. Sekarang kita lanjut ke spek dari dock chargingnya. Nah, untuk dock charging Mi Earbuds ini, dia ditenagai dengan baterai berjenis lithium polimer juga dengan kapasitas 300 mAh dengan daya input sebesar 5 volt 500 mAh dan daya outputnya sebesar 5 volt 150 mAh. Jikalau secara perhitungan saya, harusnya si dock charging ini bisa dipakai untuk 3 kali ngecas si earbudsnya ini. Dan dengan kapasitas segitu, maka waktu yang kalian butuhkan untuk mengisi daya dock charging ini dari 0% hingga penuh lah ya, itu kurang lebih sekitar 2 jam. Tapi itu juga tergantung sama besaran daya adaptor charger yang kalian pakai. Kalau saya secara pribadi selama ini ngecas pakai adaptor charger bawaan HP Xiaomi saya yang sebesar 2 ampere ya. Dan durasi yang saya butuhkan malah nggak sampai 2 jam udah penuh aja ini si dock chargingnya. Dengan mengusung daya sebesar 300 mAh, dock charging ini diklaim bisa mencapai waktu sekitar 4 bulan waktu standby ya oleh pihak pabriknya. Jadi apakah itu benar? I don't know. First impression saya ketika baru pertama kali nyobain Mi Earbuds ini cukup pas-pasan menurut saya. Dentuman bass nggak terlalu nampol, bahkan lebih cenderung minus, dan untuk treble-nya
lebih over show up, jadi agak belepotan dan pecah suara alunan musik yang saya dengarkan. Namun dari segi vokal masih cukup jelas di beberapa jenis musik. Itu kalau dari pendengaran saya sih. Misalnya aja saya coba pakai dengerin lagu dari Paramore yang Misteri Jenis, yang dimana ada beberapa bagian dentuman bass harusnya lebih menonjol, ini malah terdengar biasa aja dan nggak nonjok sama sekali bassnya. Malah yang mendominasi adalah suara vokal dari si penyanyi dan suara gitarnya. Di lagu yang kedua saya coba dengerin lagu Citra Scholastica yang dimana beraliran musik jazz dan cenderung menonjolkan suara bassnya. Itu pun masih nggak terlalu nampol untuk bassnya, kurang bulat gitu deh kalau menurut saya. Lantas bagaimana performa Mi Earbuds ini untuk main game? Buat uji coba saya coba buat main game Mobile Legends, dan menurut pendapat saya keakurasian suara yang dihasilkan masih cukup bagus dan sangat minim delay. Sekarang kita bahas poin positif pada Mi Earbuds ini. Setelah saya pakai beberapa hari, menurut saya poin positifnya terletak pada daya tahan baterainya. Dari kondisi baterai penuh sampai ke level 10%, earbuds ini tembus 2,5 jam waktu pemakaian. Poin positif yang kedua adalah dimensi dari case-nya yang ukurannya cukup minimalis, membuat Mi Earbuds ini cukup simpel untuk dikantongin. Dan poin positif yang terakhir adalah koneksi Bluetooth 5.0-nya, yang membuat akurasi suara yang dihasilkan cukup berkesan, hampir nggak kerasa delay sama sekali, baik itu buat dengerin musik, kemudian untuk recording, maupun buat main game. Kita lanjut pembahasan ke bagian minus atau kekurangan dari Mi Earbuds ini. Entah ini problem di device yang saya beli saja, atau semua unit yang beredar di pasaran sama semua. Jadi masalah yang saya alami adalah disconnect pada salah satu unit earbuds-nya saat kita pakai dengan durasi agak lama. Meskipun kita tinggal reconnect ulang aja sih, tapi experience kita dengerin musik tiba-tiba terganggu karena earbuds-nya mati sebelah itu kan nggak enak banget kan ya. Belum lagi untuk pengoperasiannya masih pakai manual button. Clicky banget gitu tombolnya. Apalagi ketika kita mau stop atau ngangkat telepon, harus nekan tombol dulu hingga kedorong ke dalam telinga itu sedikit mengganggu memang. So far sih semua kekurangan itu masih bisa saya tolerir mengingat harganya masih berkisaran 100 ribuan. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jujur saja menurut saya kualitas audio yang dihasilkan Mi Earbuds ini masih di tingkat normal atau biasa-biasa saja. Namun jika poin penilaiannya berdasarkan desainnya yang kompak dan ringkas untuk dikantongin, saya bakalan memberikan nilai 70 pada earbuds ini. So, apakah Mi Earbuds Basic ini layak untuk dibeli? Itu tergantung dari keputusan kalian sob. Kalau misalkan kalian udah bosan pakai headset biasa, serta pengen nyobain TWS tanpa memandang kualitas audionya, dan yang utama budget kalian mentok di 150 ribuan aja, Mi Earbuds ini bisa kalian masukkan ke salah satu daftar TWS yang bisa kalian beli. Namun jikalau kalian adalah user yang lebih mementingkan kualitas dari audionya, maka saya peringatkan kalian untuk mencoret Mi Earbuds ini dari daftar TWS yang ingin kalian beli. Oke, mungkin cukup sekian dulu review dari Mi Earbuds ini. Semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian yang mau memutuskan untuk membeli earbuds ini. Buat kalian yang masih ada hal-hal yang mengganjal dan ingin ditanyakan soal Mi Earbuds ini, silahkan aja tulis di kolom komentar. Buat yang suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe channel ini buat yang belum subscribe. Yang nggak suka, silahkan dislike, nggak apa-apa, terserah kalian aja deh pokoknya. Share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Thanks for watching. Sampai jumpa di video Sobat Teknesia berikutnya. Fajar pamit. Bye-bye.